Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau sharing tentang pengalamanku hamil di trimester 1, mulai dari mual, muntah, gak doyan makan, sampai pernah muncul flek. Panik gak tuh? Tapi sebelum lanjut, yuk bantu support channel aku dong dengan cara klik like, subscribe, dan tekan lambang lonceng biar aku lebih semangat lagi bikin video yang bermanfaat. Sebelumnya, ini kalau badan aku agak miring-miring dikit seperti biasanya, ini sambil nenenin Haifa ya, mohon dimaklumin. Jadi pertama kali aku hamil itu aku belum ngerasa mual atau pengen muntah gitu, aku belum ada rasa-rasa kayak gitu. Jadi sampai aku sempet tanya mamaku, ini apa aku hamil ngebo ya? Paham ya maksudnya hamil ngebo ya? Jadi hamil ngebo itu yang nggak ngerasain mual muntah, pokoknya los kayak enak aja gitu loh, kondisi tubuhnya enak, nggak kayak orang sakit gitulah. Terus kata mamaku ya alhamdulillah kalau hamil ngebo gitu, karena aku emang belum ngerasain mual muntah. Terus setelah seminggu setelah aku periksa ke dokter bahwa aku dinyatakan positif hamil itu baru aku mulai kerasa mual muntahnya. Jadi tiba-tiba kok rasa mual ya, nggak enak ya, kayak orang lagi mabok di perjalanan kayak gitu loh, bener-bener tiba-tiba mual gitu. Terus abis gitu abis dari rumah sakit kan dikasih vitamin banyak tuh, istilahnya setiap hari kan harus konsumsi vitamin rutin ya. Kalau untuk urusan minum susu sih alhamdulillah aku memang dari kecil, meskipun udah gede pun aku juga tetap suka minum susu gitu loh, meskipun gak lagi hamil pun. Jadi waktu hamil itu aku tetap minum vitamin, minum susu juga. Jadi kondisi tubuhku itu nggak stabil gitu loh, kadang enak, kadang mual, kadang langsung muntah gitu. Dan aku tuh tipikal orang yang susah nelen obat. Jadi kalau nelen entah itu tablet atau pil atau kapsul apapun lah, itu susah pasti. Jadi aku tuh harus kayak gini dulu baru kayak kalau kata kakakku, suamiku itu bilang aku tuh kalau minum obat kayak orang kesurupan. Jadi kayak aneh lah, pokoknya susah banget gitu. Nah terus udah gampang mual juga, dan aku tiap mau minum obat itu pasti agak was-was dulu, karena kalau nelen obat itu pasti langsung kayak muntah gitu loh. Jadi otomatis kalau sebelum minum vitamin kan kita dianjurkan buat makan dulu biar keisi dulu. Abis makan minum vitamin pasti langsung keluar. Jadi yang keluar tuh nggak cuma vitaminnya aja, tapi semakanan-makanannya juga keluar semua. Jadi kayak antara aku tuh pengen minum vitamin juga, pengen makan juga, tapi kayak bingung gitu loh. Terus waktu bulan depannya jadwal kontrol ke dokternya, ke rumah sakit itu, aku infokan ke dokternya kalau aku mual muntahnya lumayan parah, dan kalau misalnya nggak makan gitu gimana ya. Nah terus abis gitu sama dokternya dikasih obat anti mual, terus dikasih juga vitamin atau obat ya buat asam lambung, karena aku memang punya mah juga. Jadi karena aku susah makan juga, terus kata dokternya kalau misalnya nggak kuat makan sebenarnya nggak apa-apa nggak makan, tapi tetap minum vitaminnya sama minum susu. Nah susu itu istilahnya biar keisi aja gitu loh, jadi biar nggak kosong aja, dan vitaminnya itu wajib diminum gitu. Terus aku tetap makan, tapi ya itu tadi resikonya pasti kalau lagi enak ya tetap bisa masuk, kalau lagi udah mual itu pasti langsung bior. Di trimester 1 tuh bener-bener aku tuh aneh, yang biasanya awalnya itu aku sering masak, ini deket ke dapur aja tuh aku udah langsung kayak pengen muntah rasanya. Terus jadi agak susah masak, jadi masak kayak ya udah masak seadanya aja gitu. Terus kata dokter juga trimester 1 tuh sebenarnya gampang-gampang susah, karena katanya kan kalau trimester 1 tuh masih rawan ya, istilahnya takut keguguran.
gitu. Istilahnya dalam janin tuh dia masih kayak belum mateng gitu loh, kecuali nanti kalau di trimester 2 insya Allah kan sudah aman gitu. Terus kata dokternya itu nggak boleh makanan mentah, sayur-sayurnya harus mateng. Terus kalau misal buah kayak apel atau buah pir kayak gitu-gitu itu tetap harus dikupas, takutnya nanti masih ada bakteri-bakteri yang nempel di kulit buahnya itu. Jadi di trimester 1 itu akhirnya aku cuma kayak makan buah pir gitu, buah apel yang nggak bikin munek. Karena gini, aku tuh dari dulu kalau misalnya mual munek kayak di perjalanan, entah itu kayak di kapal kayak gitu-gitu munek, di bis nggak enak gitu, tuh biasanya kuncinya aku harus minum dingin gitu. Minum dingin, entah itu air putih dingin atau es teh, pokoknya yang dingin-dingin lah, yang seger-seger, itu pasti muneknya, mualnya hilang. Terus aku sangat-sangat menghindari aroma-aroma wangi yang kayak pengharum ruangan, kayak jenis-jenis aroma lemon, jeruk yang itu pasti aku bikin langsung muntah parah. Jadi aku pernah, aku kan tinggal di apartemen ya, waktu di liftnya itu kan ada pengharum ruangannya. Nah biasanya tuh pengharum ruangannya tuh nggak aroma lemon atau jeruk. Lah pas itu aku habis dari bawah terus masuk lift, itu aromanya tuh aroma lemon atau jeruk. Langsung aku bener-bener mual. Antara di lift itu banyak orang ya kan, nggak mungkin aku mual kan, ya ampun. Terus aku tahan-tahan keluar dari lift, aku langsung lari buka pintu. Belum sampai kamar mandi aku sudah biar jadi aku intinya anti aroma-aroma wewangian, itu bikin aku makin mual gitu. Jadi kalau di mobil pun juga aku pasti muntah kalau ada wangi-wangian kayak gitu. Terus aku kemana-mana tuh jadi bawa permen, jaga-jaga kalau misalnya aku munek aku langsung ngunyah permen. Itu pernah aku beli permen asam, pernah. Terus abis gitu permen MINTZ yang bisa dikunyah-kunyah itu. Nah itu lumayan ngilangin rasa mualku sih. Jadi kalau misalnya aku lagi di luar itu pasti aku bawa kresek ya, jaga-jaga bawa kresek. Terus lagi mual itu pasti aku langsung entah beli palpi orange yang dingin banget gitu, atau teh pucuk yang dingin, sama bawa permen itu tadi. Habis gitu ngunyah permen itu tadi, lumayan hilang mualnya. Terus sempet aku pernah waktu pagi-pagi habis suamiku berangkat kerja, aku mandi. Nah pas aku mandi itu aku nggak sadar dong kan pakai shower ya, pas lihat bawah tiba-tiba aku tuh nggak kerasa ada ngalirnya tuh yang ngalir darah gitu loh. Ampun, aku panik dong, aku langsung takut banget. Aku langsung selesai mandinya aku bersihin pakai shower, air ngalir. Terus aku langsung telepon suami aku keluar flek, aku keluar darah. Terus abis dari keluar darah itu aku cek lagi, aku pakai pembalut ya, aku pakai pembalut, aku cek keluar lagi apa enggak. Terus aku juga WA dokterku, katanya disuruh istirahat aja, bed rest, jangan ngapa-ngapain. Padahal tuh ya itu kondisinya aku nggak ngapa-ngapain, dan aku berhari-hari itu benar-benar kerjaanku di kamar tidur, nggak ngapa-ngapain, nggak sibuk apapun gitu loh, nggak capek gitu loh. Terus abis gitu itu kan kalau nggak salah hari Kamis ya. Nah Sabtunya kan jadwal aku kontrol. Terus itu abis aku pakai pembalut itu udah nggak keluar lagi sih, udah nggak muncul merah-merah lagi. Sabtunya itu aku kontrol, terus aku dikasih obat penguat kandungan sama dokter aku, dan dicek sebenarnya juga kondisinya kandungan aku, bayinya juga sehat, nggak ada kenapa-napa, normal-normal aja. Terus ya itu tadi tetap dikasih obat penguat kandungan gitu. Terus berhari-hari juga nggak muncul flek merah lagi, itu tetap rutin aku minum penguat kandungannya sampai obatnya itu habis. Dan udah, alhamdulillah udah nggak pernah muncul flek-flek merah lagi gitu. Jadi sebenarnya di trimester 1 itu memang gampang-gampang susah ya. Kita pengen makan tapi takut muntah, tapi kalau nggak makan ntar
kasihan bayinya juga gitu. Jadi prinsipku sih gini, selama dokterku ngizinin makan ini dan ya nggak ngebolehin mentah ini, ya udah ikutin aja. Tapi selama itu, contohlah kamu bisa makan sesuatu ini, misal makan mie instan, jangan dicontoh ya, aku sharing aja pengalaman aku. Makan mie instan itu kan katanya jangan makan mie instan kalau hamil. Nah ini mah sebenarnya nggak cuma orang hamil aja sih, semua orang yang normal pun, intinya yang bukan hamil pun itu juga nggak boleh sering-sering makan mie gitu kan. Tapi kalau cuma satu kali aja lah insya Allah nggak masalah gitu. Toh waktu diperiksa di USG kan juga normal aja, sehat-sehat aja. Yang penting jangan keseringan. Jadi kalau selama kalian hamil itu udah susah makan, jangan dipersulit lagi gitu loh. Selama apa yang kamu bisa makan, ya udah makan aja. Selama itu nggak terlalu membahayakan. Intinya kamu makan kan satu kali aja sih pasti, maksudnya nggak bakalan berhari-hari kamu makan itu terus gitu. Jadi aku bener-bener nggak pengen apa-apa dan aku maunya makan mie aja yang gampang. Terus ya udah aku makan mie. Itu udah bismillah banget aku makan mie. Ya nggak apa-apa. Dan aku tanya dokterku juga nggak apa-apa, nggak masalah, dan kebetulan dokterku juga woles banget gitu. Jadi itu tadilah prinsipnya, selama nggak berlebihan insya Allah aman-aman aja gitu. Karena kan semua orang sebenarnya kan nggak boleh sering-sering gitu kan, nggak boleh sering-sering digaris bawahin ya, memang nggak baik kalau sering-sering. Jadi bukan orang hamil aja yang bahaya makan mie gitu loh, semua orang juga bahaya kalau misalnya sering-sering makan mie instan gitu. Lebih baik makanan yang kayak sayur-sayuran kayak gitu-gitulah. Terus junk food, yap. Aku tuh manusia junk food banget ya dari dulu, dari zaman aku sering nongkrong itu apapun pasti seringnya makannya ke junk food, entah itu McD atau KFC, tapi lebih sering McD. Nah itu aku hamil itu benar-benar aku nggak bisa nahan. Aku udah lama nih nggak ke McD kan, terus akhirnya aku ke McD, ya Allah aku kalap. Ayam, burger, kentang, semua aku makan. Dan aku pokoknya ini aku tanya dulu ke dokter aku, boleh apa nggak apa-apa, nggak masalah. Yang nggak boleh, yang rawan di trimester 1 itu jangan makan mentah, titah gitu. Udah jangan makan yang mentah-mentah, entah itu seladanya mentah. Kalau burger mungkin ada selada mentah, itu seladanya dipinggirin, nggak usah dimakan gitu. Terus salad itu jangan dulu, ada mayonesnya juga. Terus kan seladanya itu kan mentah juga gitu. Jadi apapun yang mentah itu dihindarin dulu di trimester 1 gitu. Jadi prinsip aku, selama makanan itu matang, dan kata dokterku juga gitu, selama makanan itu matang ya udah makan aja. Yang penting kamu bisa makan daripada kamu kosong nggak ada makanannya gitu. Jadi buat kalian para bumil di trimester 1, kalau misalnya kalian mengalami muncul flek seperti aku tadi, itu kalian nggak usah panik ya. Intinya ya udah bersihkan aja, langsung bed rest, kamu benar-benar tiduran aja, benar-benar gak usah panik. Nanti kalau stres malah kasihan bayinya. Jadi relax aja, bismillah, doa aja. Habis gitu cek ke dokter. Nah cek ke dokter itu pasti nanti dikasih obat penguat kandungan, insya Allah aman. Jadi jangan ya panik itu wajar ya. Dan aku udah langsung browsing tuh kalau muncul flek merah tuh kayak gimana kalau hamil trimester 1. Dan itu sempat was-was sih, takut kan katanya kan rawan keguguran tuh kalau misalnya muncul flek kayak gitu, takutnya pendarahan kayak gitu-gitulah. Intinya udahlah, jangan panik aja, bismillah, tetap tenang, relaxin aja, benar-benar istirahat di tempat tidur, nggak usah ngapa-ngapain. Terus coba periksa ke dokter gitu. Terus buat kalian yang nggak bisa makan karena muntah, ya makan sebisanya aja, nggak perlu banyak, dikit-dikit tapi sering ya, dikit-dikit tapi sering. Intinya apa yang bisa dimakan aja, misalnya sukanya makan buah aja, misalnya bisanya makan apel aja, ya udah nggak apa-apa, makan apel aja. Misalnya bisanya cuma makan telur aja, ya udah makan telurnya aja, nggak usah pakai nasi, nggak apa-apa. Jadi kayak intinya kalian bisa makan tuh syukur-syukur gitu loh. Jadi nggak usah musingin omongan orang ya, karena omongan orang pasti harus makan yang bergizi gini-gini. Iya, itu
teorinya harus makan yang bergizi, cuma yang ngerasain kondisi kita itu ya kita sendiri, yang bisa paham sama kondisinya kita itu ya kita sendiri. Kalau misal pun dipaksa makan ini itu, kalau memang tubuh kita nggak bisa nerima, mau apa gitu loh. Jadi aku nggak ambil pusing sih kalau misal di orang harus kok makan ini terus sih, jangan makan itu, kalau hamil jangan makan ini, jangan makan itu. Ya kalian mah belum ngerasain gitu loh. Intinya tubuhmu, tubuh kalian itu beda-beda setiap orang, kondisinya setiap orang tuh beda-beda gitu loh. Jadi selama kamu makan itu dan kamu periksa ke dokter aman-aman aja, ya udah nggak apa-apa. Sebisanya yang kamu masuk ke dalam udah makan aja, daripada kamu nggak keisi sama sekali, terus kamu jadi kurus, kamu stres, badanmu makin nggak enak, itu malah nggak bagus gitu. Saran dari aku sih kayak gitu ya. Cuma mungkin kalau bisa kayak mie instan, junk food mungkin bisa di skip dulu, jangan tiru ya. Cuma aku sharing aja gitu loh. Kalau aku kan memang suka banget sama junk food gitu, nggak bagus sih memang. Ya balik lagi, bukan cuma orang hamil aja, orang biasa yang bukan orang hamil pun juga nggak bagus gitu loh, paham ya? Jadi boleh tapi jangan sering-sering. Jadi intinya orang hamil tuh boleh dengerin omongan orang lain, tapi difilter ya, difilter. Nggak harus semua itu dipraktekin, nggak harus semua itu diresapin. Kira-kira difilter, ini oke nggak ya buat aku, ini boleh nggak ya, istilahnya kalau misalnya aku nggak gini nanti akibatnya apa. Jadi kayak difilter lah, dipikir dulu. Jadi nggak usah terlalu aku nggak boleh ini, aku harus ini, aku harus itu. Acuannya dokter ya. Jadi jangan dengar katanya ini nggak boleh, ini katanya itu sumbernya dari mana. Jadi selama doktermu bilang oke, boleh, ya udah nggak apa-apa, lakuin aja ya. Jadi bumil itu harus happy, nggak boleh mikirin omongan orang lain yang bikin kamu down, terus nggak boleh stres, dan udahlah happy aja, makan aja apa yang kamu suka dan apa yang kamu bisa makan gitu loh. Yang jelas sih waktu aku hamil trimester pertama atau hamil selama aku hamil ya, itu aku benar-benar nggak makan kerang dan juga kupang. Kalau di Jawa Timur ada kupang ya, itu aku benar-benar nggak makan. Itu makanan favoritku banget sebenarnya, tapi aku benar-benar stop, aku nggak makan karena aku takut juga. Intinya kalau misalnya kerang atau kupang itu, kalau yang bukan orang hamil pun kan juga rawan keracunan ya, takutnya mungkin entah nggak bersih atau gimana gitu kan. Jadi aku nggak makan itu sih selama hamil. Jadi benar-benar lainnya sih aku bisa makan dan aku nggak masalah, cuma yang kerang sama kupang aku benar-benar nggak makan. Jadi kalian para bumil harus happy, nggak perlu stres, nggak boleh stres ya, harus happy. Makan apapun insya Allah boleh, asal nggak berlebihan. Oke, segitu dulu ya sharing pengalamanku tentang kehamilan di trimester 1. Insya Allah nanti bakal bikin video untuk trimester 2 selanjutnya. Makasih banyak ya yang udah pada nonton video ini sampai habis. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman atau saudara kalian ya. Jangan lupa untuk support terus aku ya. Oke? Dengan cara klik like, subscribe, and turn on notification. Bye bye. Jangan lupa apa coba? Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan lambang lonceng. Oke. Subscribe mamaku ya, gitu ya. Itu lihat itu.